Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irawan Harahap, channel di bidang hukum yang kami dedikasikan untuk supaya kita semua bisa belajar hukum, bisa memahami hukum, bahkan bagi siapapun yang memang tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Ada beberapa varian program yang kami tampilkan. Nah, program ini diantaranya adalah bagaimana kita bisa memahami hukum dengan cara membaca putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh peradilan. Yaitu kami kenal dengan istilah belajar bersama putusan. Hari ini kami akan menampilkan sebuah putusan atau kajian putusan yang pada majalah hukum Varia Peradilan diberi judul dengan Status Hukum Penjamin Hutang Piutang yang diterbitkan pada tahun 1998, tepatnya pada bulan Januari, yaitu pada nomor 148 dan tahun terbit ke-13. Kasus ini bermula dengan adanya kasus posisi di mana seseorang wanita pada saat itu dia sedang berstatus sebagai seorang janda. Suatu saat dia bertemu dengan seorang pria yang telah berumah tangga dengan istri dan beberapa orang anak. Kedua insan ini kemudian hidup bersama. Untuk mengembangkan usahanya serta membeli rumah guna ditempati mereka berdua, maka atas saran pihak pria, maka pihak wanita kemudian menyetujui niat pihak pria untuk mengajukan kredit kepada salah satu bank berupa kredit pemilikan rumah senilai pada waktu itu sebesar 75 juta rupiah. Bank menyetujui pemberian kredit sebesar 75 juta kepada si pria sebagai debitur, sedangkan si wanita sebagai penjaminnya. Pemberian kredit oleh bank dituangkan dalam surat hutang yang dibuat di hadapan notaris, yang isi besarnya hutang adalah 75 juta rupiah, bunga 23% per tahun, jangka waktu 7 tahun, dan besarnya angsuran tiap bulan adalah 1.903.000 rupiah. Pinjaman tersebut tercantum atas nama si pria. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli rumah di jalan, kita tidak sebutkan namanya, di kawasan Jakarta Selatan, dan pemegang hak rumah tersebut tertulis atas nama si wanita. Rumah tersebut selanjutnya oleh si wanita yang semula merupakan penjamin kredit digunakan sebagai jaminan kredit dari bank tersebut. Selanjutnya ia membuat akta notaris yang berisi kuasa memasang hipotek kepada bank selaku krediturnya. Angsuran tiap bulan, yaitu 3 bulan pertama, telah dibayar oleh si pria yang dalam ini adalah sebagai debitur. Namun pada bulan berikutnya pihak debitur menyatakan kepada bank sebagai kreditur bahwa ia tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit yang telah diterimanya itu. Si wanita yang hubungannya dengan si pria mulai retak memperoleh teguran dari bank agar si wanita sebagai penjamin kredit bertanggung jawab atas pembayaran kreditnya, baik uang angsuran tiap bulan maupun hutang pokoknya beserta biaya administrasi yang pada saat itu jumlahnya sudah mencapai 167.966.244 rupiah. Si pria sebagai debitur meminta kepada bank agar rumah yang menjadi jaminan kredit tersebut dijual oleh bank guna melunasi semua hutang kepada bank. Pihak penjamin berkeberatan, atau si wanita itu berkeberatan. Selanjutnya si wanita membayar kepada bank sejumlah uang yang menjadi kewajiban dari debitur atau pria yang menjadi pasangan dari penjamin tersebut. Semula si pria selaku debitur minta kepada bank untuk mengakhiri perjanjian
dalam surat hutang dan menjual rumah jaminan. Keinginan ini ditentang oleh si penjamin, yang akhirnya menyetujui untuk membayar semua kewajiban pihak debitur. Nah, kemudian ini menjadi sebuah perkara teman-teman di pengadilan karena si penjamin kemudian mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri terhadap si pria sebagai tergugat 1 dan bank sebagai tergugat 2. Dalam gugatannya, penggugat mengemukakan agar hakim memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kekayaan tergugat 1. Menyatakan tergugat 1 melawan hukum dan ingkar janji, menghukum tergugat 1, dan seterusnya teman-teman semuanya. Nah, kemudian perkara ini diadili di beberapa tingkat, karena di tingkat pertama kemudian sudah ada putusan, kemudian ada ketidakpuasan, lalu kemudian diajukan upaya hukum teman-teman semuanya di pengadilan tinggi, dan kemudian hingga ke Mahkamah Agung. Nah, dari rangkaian proses pengadilan tersebut teman-teman semuanya, ya, Mahkamah Agung kemudian membuat putusan, ya, yang intinya adalah menyatakan tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji, dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah uang tertentu. Dalam hal ini, redaksi varia peradilan kemudian memberikan catatan. Pertama, dalam suatu gugatan perdata yang menjadi pokok sengketa adalah surat hutang yang dibuat antara tergugat 1, yaitu debitur atau si pria, dan tergugat 2, yaitu pihak bank selaku kreditur, dengan jaminan dari penggugat sebagai penjamin hutang. Bila mana dalam proses sidang pihak penggugat kemudian mencabut pihak bank sebagai tergugat 2, karena pada waktu itu memang dicabut oleh penggugatnya, dan bank tidak diikut sertakan menjadi pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna. Karena itu meskipun sudah dicabut oleh penggugat, namun Mahkamah Agung menganggap tergugat 2 tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Yudek faksi yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan masalah yuridis tentang pembatalan atau pencabutan bank sebagai tergugat tersebut, maka putusan yudek faksi tersebut adalah onvoldoende gemotiveerd. Pihak penjamin atau penggugat yang telah membayar kewajibannya dari debitur kepada kreditur, maka penjamin berhak untuk memperoleh pembayaran kembali dari debitur tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1839 Junto 1840 BW. Nah, yang saya ingin kabarkan adalah teman-teman semuanya, secara prinsip bahwa apabila ada seorang penjamin hutang, ya, kemudian dia telah melakukan pembayaran dari pihak yang dijaminnya kepada orang yang menjadi kreditur, maka sebenarnya telah lahir kewajiban dari pihak yang dijamin tersebut untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang menjadi penjamin. Ya, jadi jika ada debitur yang dijamin oleh seorang penjamin, lalu penjamin kemudian melakukan pembayaran terhadap kreditur sehingga lepaslah kewajiban daripada debitur, maka debitur kemudian tidak bisa lepas tangan daripada si penjamin. Dia harus menyadari bahwa dia menjadi pihak yang harus mengganti, ya, menjadi pihak yang punya kewajiban kepada penjamin, karena beban yang dia miliki itu sebenarnya telah diselesaikan oleh pihak yang menjamin.
Pada video berikutnya kami akan bahas nanti teman-teman semuanya, sebenarnya bagaimana aturan hukum tentang sifat penanggungan utang sebagai dasar pembahasan dalam video yang kita bahas hari ini. Saya ulangi, status hukum penjamin hutang piutang adalah dapat menggantikan kewajiban kreditur sepanjang sebagai penjamin telah membayarkan dan melunasi kewajiban debitur kepada kreditur. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.